Hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat muslim yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber utama hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang saling terkait dan membentuk kerangka hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang sempurna. Al-Quran menjadi referensi pertama dan utama dalam menetapkan hukum. Yang kedua adalah hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas atau pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, yaitu ijtihad, adalah kesepakatan ulama dalam suatu generasi mengenai hukum Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam merujuk pada dasar-dasar atau pedoman utama yang menjadi acuan umat Islam dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah atau hubungan sosial. Hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku manusia harus sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Pandangan masyarakat terhadap peran Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Islam tidak hanya sebatas menyampaikan materi saja, tetapi juga menggali dan mengembangkan kemampuan manusia, menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama yang mengarahkan perilaku dan norma dalam masyarakat. Masyarakat memandang Al-Quran sebagai pedoman yang sangat penting dalam membentuk karakter dan etika hidup. Al-Quran sebagai wahyu Tuhan memiliki prinsip-prinsip universal yang relevan untuk diterapkan dalam setiap zaman. Dengan demikian, masyarakat meyakini bahwa mengajarkan nilai-nilai Al-Quran sangat berpengaruh dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan memahami perannya dalam kehidupan sosial. Adapun prinsip-prinsip yang tercermin dalam Al-Quran dalam pemberdayaan masyarakat meliputi ukhuwah atau persaudaraan, ta'awun atau tolong-menolong, dan persamaan derajat. Berdasarkan responden penelitian, mereka menyetujui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan juga menjadi petunjuk yang jelas untuk kehidupan manusia, serta Al-Quran harus dipelajari secara mendalam. Artinya, Al-Quran menjadi panduan hidup yang bukan hanya dibaca saja tanpa diketahui apa maknanya, melainkan harus dipahami dan diamalkan isi atau perintah yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan kepatuhan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat terhadap wahyu atau perintah yang diberikannya. Memandang hadis sebagai sumber hukum yang penting dan sebagai penjelas Al-Quran. Hadis memiliki peran sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas atau bayan dari ayat-ayat Al-Quran. Hadis tidak hanya memperjelas, tetapi juga menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyebutkan kewajiban sholat, namun hadis menjelaskan cara pelaksanaannya secara rinci. Hadis juga memberikan contoh konkret atas prinsip-prinsip Al-Quran dan membantu umat memahami konteks historis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai moral yang harus dipegang, sedangkan hadis memperjelas dan menguraikan bagaimana prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, Al-Quran mengajarkan pentingnya kejujuran dan keadilan, sedangkan hadis memberikan contoh situasi di mana Nabi Muhammad SAW menegakkan prinsip-prinsip tersebut, seperti dalam pergaulan, bisnis, dan konflik sosial. Pandangan masyarakat terhadap peran ijtihad dalam menjawab permasalahan hukum Islam di zaman modern. Ijtihad dianggap sebagai metode penalaran hukum yang memungkinkan para ulama untuk menetapkan hukum baru yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dalam menghadapi kondisi dan tantangan zaman yang terus berkembang. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan solusi atas masalah yang belum diatur secara langsung oleh kitab suci. Dalam sejarah, para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik menggunakan ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat pada masanya.
Pemahaman tentang Al-Quran dan hadis sangat penting untuk para ulama yang melakukan ijtihad. Para ulama perlu menguasai tafsir Al-Quran, ilmu hadis, serta ilmu usul fikih agar dapat melakukan ijtihad dengan benar. Penguasaan yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum ini memastikan bahwa keputusan ijtihad tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dalam kajian fikih, ijtihad hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dan pemahaman yang tinggi untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan umat.